Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang meningkatkan komunikasi efektif ya, SKP yang kedua. Ini merupakan standar 1.2 standar akreditasi UTD. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor UTD. Baik, kita pahami dulu tentang bab 1 sasaran keselamatan pasien ya, SKP. UTD ya menerapkan SKP ya, sasaran keselamatan pasien dalam pelayanan kepada pasien maupun pendonor sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan. Jadi dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan, masing-masing UTD diharapkan menerapkan SKP ya, sistem ya, sasaran keselamatan pasien ya. Ini jumlahnya ada 6 ya. Nah, jadi nanti akan kita pelajari secara bertahap. Penerapan SKP itu melalui pengukuran, evaluasi, dan pelaporan indikator SKP. Jadi indikator SKP yang jumlahnya ada 6 itu perlu diukur, perlu dievaluasi ya, kemudian perlu ditindaklanjuti jika ada sesuatu yang kurang baik ya. Begitu cara untuk menerapkan sistem keselamatan pasien. Baik, sekarang kita pahami lagi tentang standar 1.2 meningkatkan komunikasi efektif. Ini merupakan SKP yang kedua ya. UTD ya menerapkan proses komunikasi yang efektif ya dalam memberikan pelayanan darah ya. Jadi dalam proses pelayanan darah ya, UTD itu diharapkan menerapkan proses komunikasi efektifnya. Apa yang dimaksud komunikasi efektif? Jadi komunikasi yang dilakukan antara dari satu orang ke orang lain itu mempunyai persepsi yang sama ya, tidak ditambah dan tidak dikurangi ya. Ini yang dimaksud dengan proses komunikasi yang efektif ya. Baik, sekarang tentang maksud dan tujuannya. Komunikasi dikatakan efektif ya apabila dilaksanakan tepat waktu ya, akurat, lengkap, mudah dipahami dan dimengerti oleh penerima informasi yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan keselamatan. Jadi tujuan yang penting adalah ya bahwa kalau kita menyampaikan suatu informasi, informasi itu dimengerti oleh penerima informasi. Ya, penerima informasi ini akan mengerti dengan baik dan benar ya, tidak lebih tidak kurang. Jadi sekali lagi itu yang dikatakan komunikasi efektif ya, tepat waktu, akurat, lengkap, dan mudah dipahami. Pelaksanaan komunikasi efektif dapat dilakukan dengan cara verbal, cara elektronik, atau tertulis dan harus didokumentasikan. Jadi pelaksanaan komunikasi efektif ini bisa secara verbal ya, bisa secara elektronik atau bisa secara tertulis. Jadi walaupun kita menyampaikan sesuatu secara lisan itu berarti secara verbal, itu juga dikatakan komunikasi efektif dan harus didokumentasikan. Nanti bagaimana cara mendokumentasikan ya, nanti Bapak Ibu menggunakan metode SBAR dan TBAK ya. Maksud dan tujuan berikutnya ya,
komunikasi efektif di UTD harus dapat dilakukan pada saat. Jadi ini adalah menjawab pertanyaan kapan ya komunikasi efektif di UTD itu dilakukan ya. Jadi yang pertama ya, petugas melaporkan hasil uji saring 4 IMLTD yang reaktif ya. Jadi kalau petugas ya menemukan ya hasil darah yang reaktif ya, seperti terhadap HIV, hepatitis B, hepatitis C atau sipilis, maka petugas itu harus melaporkan ya, melaporkan kepada penanggung jawab IMLTD atau kepada kepala UTD yang kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jadi sekali lagi kami sampaikan kapan komunikasi efektif di UTD ini dilaksanakan. Jadi pertama, pada saat petugas yang melaksanakan pemeriksaan IMLTD itu menemukan hasil yang reaktif ya. Ini disampaikan ke siapa? Disampaikan kepada penanggung jawab IMLTD ya. Jadi biasanya ini yang menerima nih kabak operasionalnya atau langsung kepada kepala UTD. Kenapa harus dilaporkan? Agar segera ditindaklanjuti ya. Yang kedua, pada saat serah terima antar bagian. Jadi kalau ada bagian satu ke bagian lain, contohnya misalnya dari bagian aktab ke bagian laboratorium ya, pada saat serah terima itu juga perlu dilakukan komunikasi yang efektif. Sekali lagi, bagaimana cara mendokumentasikan? Bapak Ibu bisa menggunakan metode SBAR ya, SBAR dan atau TBAK ya. Kemudian yang ketiga adalah serah terima tugas ya antar bagian, termasuk juga pada pertukaran shift. Jadi di UTD kan ada 3 shift ya, masuk pagi, masuk siang, dan masuk malam ya. Antara petugas pagi dan petugas siang ya, itu harus melakukan komunikasi efektif dan didokumentasikan. Sekali lagi, mendokumentasikannya itu menggunakan SBAR dan TBAK ya. Jadi ini Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan kapan komunikasi efektif di UTD dilaksanakan. Jadi ada 3 ini ya, pada saat petugas menemukan hasil reaksi IMLTD yang reaktif, pada saat serah terima antar bagian, dan pada saat serah terima tugas antar shift ya. Maksud dan tujuan berikutnya ya, apabila komunikasi efektif ini dilakukan melalui telepon, jadi misalnya nanti melaporkan hasil yang reaktif ya, menemukan hasil reaktif, kemudian komunikasi dilaksanakan dengan cara melalui telepon ya, maka ya yang pertama adalah menulis atau menginput di komputer. Jadi apa yang disampaikan itu perlu ditulis ya di dalam komputer. Kemudian membacakan kembali ya. Dan yang ketiga adalah konfirmasi ya. Jadi maksudnya begini. Jadi kalau ada petugas yang menemukan hasil IMLTD yang reaktif, kemudian petugas IMLTD ini melaporkan kepada kepala bagian operasional, maka kepala bagian operasional itu harus menulis apa yang dilaporkan ya, bisa di komputer atau di buku ya. Kemudian setelah itu dibacakan kembali ya, dibacakan kembali apa yang telah ditulis, kemudian dikonfirmasi ya oleh yang menyampaikan pesan, ini sudah benar atau belum. Nah, cara ini adalah cara yang disebut TBAK ya. Nanti Bapak Ibu bisa mempelajari lebih lanjut tentang komunikasi efektif yang model ini supaya Bapak Ibu bisa mendokumentasikan dengan baik ya. Maksud dan tujuan berikutnya ya, formulir serah terima
distandarisasi dan diterapkan serta didokumentasikan. Jadi Bapak Ibu dalam membuat formulir serah terima ya, maka formulir serah terima itu sebaiknya menggunakan metode SBAR ya. Bagaimana cara menggunakan metode SBAR nanti Bapak Ibu bisa melihat di video yang telah kami buat ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat video tentang SBAR dan TPAK di channel Rumah Akreditasi. Nanti dengan menonton video itu Bapak Ibu akan paham bagaimana cara menggunakan atau cara melaksanakan komunikasi yang efektif menggunakan metode SBAR dan TPAK. Serah terima tanggung jawab pelayanan antar petugas dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan, nama jelas, tanggal, dan waktu serah terima. Jadi pada saat Bapak Ibu melakukan serah terima tanggung jawab pelayanan antar sip, maka ya masing-masing harus membubuhkan ini ya, tanda tangan, nama jelas, tanggal, dan waktu serah terima ya. Baik, sekarang kita lihat elemen penilainya ya. Kita lihat EP yang pertama. Terdapat kebijakan dan prosedur komunikasi efektif dalam memberikan pelayanan ya. Tanda R ini berarti yang diminta regulasi. Nah, regulasi apa yang harus dibuat? Di sini sudah sebutkan terdapat kebijakan berarti SK ya. SK tentang komunikasi efektif dan prosedur berarti ini SOP tentang komunikasi yang efektif. Berarti Bapak Ibu dalam memenuhi EP yang pertama ini Bapak Ibu harus membuat SK tentang komunikasi efektif dan prosedur atau SOP komunikasi efektif. Berarti regulasi yang diminta ya Bapak Ibu, satu, membuat SK tentang komunikasi yang efektif. Kemudian yang kedua, membuat SOP tentang komunikasi efektif. Jadi ini yang diminta untuk memenuhi EP yang pertama ya. Baik, kita lihat EP yang berikutnya ya. Terdapat bukti laporan petugas atau hasil uji saring IMLTD yang reaktif ya terhadap HIV, hepatitis B, hepatitis C, dan sipilis ya kepada penanggung jawab IMLTD dan kepala UTD. Jadi tadi sudah disampaikan kapan komunikasi efektif dilakukan ya, salah satunya adalah pada saat petugas itu menemukan hasil uji saring IMLTD yang reaktif. Jadi kalau menemukan hasil yang reaktif maka petugas harus melaporkan kepada penanggung jawab atau kepada kepala UTD. Nah itu bisa menggunakan bukti laporan. Nah, bukti laporan ini bisa menggunakan buku bantu ya. Jadi buku bantu bisa Bapak Ibu sampaikan buat untuk menjadi bukti ya pelaksanaan laporan ini ya. Jadi nanti dalam memenuhi EP yang kedua ini, dokumen yang Bapak Ibu siapkan adalah laporan hasil uji saring yang reaktif ya. Nah, jadi nanti laporannya berupa apa ya, Bapak Ibu bisa membuat laporan seperti pada umumnya kalau membuat laporan ya. Jadi kemudian itu didokumentasikan dalam buku bantu ya. Jadi minimal laporannya itu mengenai ya itu laporannya ya, kantong nomor berapa, golongan darahnya apa, kemudian hasil uji saring yang reaktifnya apa. Jadi minimal itu yang Bapak Ibu laporkan kepada penanggung jawab, dan itu ditulis juga dalam buku bantu. Jadi nanti Bapak Ibu harus mempunyai buku bantu tentang laporan hasil uji saring IMLTD ini ya. Kemudian selain dokumen, Bapak Ibu juga diwawancara ya. Jadi pada saat
Bapak Ibu menemukan Ujisaring tadi, itu akan diwawancarai oleh surveyor ya. Siapa yang diwawancarai? Yaitu tim teknis, yaitu yang melaksanakan pemeriksaan Ujisaring IMLTD ya. Akan diwawancarai tentang apa? Jadi nanti surveyornya akan menggali informasi terkait proses pelaporan hasil Ujisaring IMLTD kepada penanggung jawab IMLTD atau kepada UDD. Jadi nanti maksudnya tim teknis itu akan ditanya oleh surveyor ya, bagaimana ya atau apa yang harus dilakukan pada saat petugas ini mendapatkan Ujisaring yang reaktif. Maka petugas itu harus menjelaskan bahwa pada saat ditemukan Ujisaring yang reaktif, maka harus segera melaporkan kepada penanggung jawab atau kepada kepala UTD ya. Bagaimana cara melaporkan? Ya, melaporkannya misalnya bisa menggunakan format ya. Formatnya itu berisi ya tentang ya nomor kantong, kemudian golongan darahnya ya, kemudian hasil uji reaktifnya apa ya, pada tanggal berapa, jam berapa, kemudian dilaporkan kepada penanggung jawab ya PJ IMLTD atau kepada UTD, dan harus didokumentasikan. Artinya Bapak Ibu juga harus mempunyai buku bantu untuk laporan ini ya. Nanti kalau petugas bisa menjelaskan ini dengan baik, maka wawancara ini akan diberi nilai yang baik. Berikutnya EP yang ketiga ya, terdapat proses serah terima tugas ya antar bagian dan pada saat pertukaran SIP. Jadi sekali lagi Bapak Ibu kan SIP-nya ada 3, ada yang masuk pagi, masuk siang, dan masuk malam. Pada saat pertukaran tugas itu harus melaksanakan komunikasi yang efektif. Nah, dan itu harus tertulis, artinya menggunakan format SBAR ya, dan nanti bisa ditunjukkan pada surveyornya ya. Ada 2 yang diminta untuk EP yang ketiga ini, yaitu dokumen dan wawancara ya. Mari kita lihat dokumennya. Bukti pelaksanaan serah terima tugas. Jadi Bapak Ibu harus bisa menunjukkan bukti bahwa ada pelaksanaan serah terima tugas. Bagaimana caranya membuat bukti? Bapak Ibu bisa membuat buku bantu tentang proses serah terima tugas ini ya. Jadi namanya siapa, tanggal berapa ya, serah terima apa, dan apa hal-hal yang perlu dilaksanakan pada SIP berikutnya. Nah, itu nanti ditulis dalam buku bantu, dan itu sudah merupakan bukti pelaksanaan serah terima tugasnya. Alangkah lebih baik jika proses itu dilaksanakan dalam bentuk metode SBAR. Kemudian berikutnya, selain dokumen, Bapak Ibu juga akan diwawancarai ya. Bapak Ibu sekalian ya, untuk memahami tentang proses komunikasi dengan metode SBAR dan TBAK ya, Bapak Ibu harus menonton video ini ya. Jadi sudah kami siapkan video tentang komunikasi efektif metode SBAR dan TBAK. Jadi Bapak Ibu silakan menonton video dengan judul ini di channel Rumah Akreditasi ya. Nanti Bapak Ibu setelah menonton video ini, Bapak Ibu bisa melaksanakan atau mendokumentasikan komunikasi efektif dengan metode SBAR dan TBAK ya. Kemudian EP yang berikutnya adalah wawancara ya. Jadi Bapak Ibu akan diwawancarai. Siapa yang akan diwawancarai? Yaitu di tim teknis ya. Diwawancarai tentang apa? Yaitu penggalian informasi terkait proses serah terima tugas. Jadi nanti pada saat proses serah terima tugas akan ditanya apa yang akan dilakukan, maka tim teknis ini akan melakukan. Pada saat kami melakukan serah terima tugas, maka kami akan menulis ya di dalam
format atau dalam buku bantu, yaitu namanya ya, kemudian tanggal, jam berapa, kemudian tugas-tugas apa yang harus disampaikan, dan itu nanti didokumentasikan. Artinya dokumentasinya nanti bisa dilihat oleh surveyor. Jadi nanti kalau Bapak Ibu bisa menjelaskan ini dengan baik, maka ya proses serah terima tugas ini akan diberi nilai yang baik ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini Bapak Ibu anggap baik, tolong kami beri like ya. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe channel Rumah Akreditasi ya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami upload video-video yang baru. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas, tolong Bapak Ibu menulis di komen YouTube ya, channel Rumah Akreditasi. Atau kalau Bapak Ibu pengen dibuatkan ya konten yang sesuai yang diharapkan, Bapak Ibu juga bisa menulis di komen YouTube channel Rumah Akreditasi. Kemudian yang terakhir, dibantu share ya untuk ya temannya kepada sejawatnya ya, agar teman dan sejawatnya ikut mendapatkan manfaat dari video ini ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri tutorial ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.